Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di channel ini kita khusus membahas seputar para superhero Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas sekaligus mematahkan keraguan-keraguan masyarakat terhadap film Satria Dewa Gatot Kaca. Oke, alasanku membuat video ini karena aku melihat banyak sekali komentar-komentar, baik itu di sosial media yang lain ataupun di channel YouTube-ku ya, yang selalu, Gatot Kaca kayaknya aku skip deh yang itu aku nggak terlalu nunggu deh. Jadi, lalu aku cari-cari, apa sih alasan-alasan orang-orang ini berkata seperti itu, karena menurutku film Satria Dewa Gatot Kaca, cukup pantas untuk dinantikan, sangat-sangat pantas untuk dinantikan. Jadi setelah melihat alasan-alasan mereka, aku melihat ada beberapa pola besar di sini. Alasan keraguan mereka yang pertama adalah film Satria Dewa Gatot Kaca dianggap ikut-ikutan hype film superhero setelah Wiro Sableng, lalu habis itu ada Gundala, setelah itu Gatot Kaca ikut-ikutan. Kalau menurutku ya, sebenarnya untuk proyek seperti ini, pastinya udah berjalan sangat jauh sekali. Rencananya pasti udah berjalan sangat jauh sekali. Bahkan untuk film Wiro Sableng dan film Gundala juga itu udah berjalan proyeknya udah sejak lama sekali. Dan kalaupun memang ini hanya ikut-ikutan saja, kenapa enggak? Yang diuntungkan pada akhirnya tetap kita, fans superhero Indonesia, karena semakin banyak sajian-sajian yang bisa kita nikmati, ya kan? Asal kualitas tidak turun, kualitas tetap dipertahankan. Itu yang selalu aku inginkan. Karena nggak bisa dipungkiri kan, sebelum Wiro Sableng dan Gundala kemarin, beberapa kualitas film superhero Indonesia agak-agak image-nya juga kurang baik. Image film superhero Indonesia jadi kurang baik di mata masyarakat saat itu, dan mulai naik setelah film Wiro Sableng, lalu setelah itu Gundala, dan aku harap sih image-nya makin naik. Jadi ya image itu tentu hanya bisa dipertahankan dengan kualitas yang ditampilkan, ya kan? Jadi aku berharap meskipun ada banyak proyek-proyek yang ikut-ikutan nantinya, aku berharap sih kualitasnya tetap dipertahankan sehingga image, nama baik superhero Indonesia tetap akan meningkat sepanjang waktu. Dan kalau kita lihat dari apa yang ditampilkan oleh Satria Dewa Gatot Kaca sejauh ini, kualitasnya nggak main-main loh. Kualitasnya bagus banget. Mereka nggak sekedar main-main, ikut bikin film superhero. Enggak. Mereka benar-benar serius mengerjakannya, detailnya, semuanya. Dan dari yang ditampilkan melalui pengumuman cast yang kemarin videonya, kita juga melihat ada banyak video fightingnya, bagian Rizky Nasar, lalu ada Kang Cecep dan Kang Yayan Ruhian juga. Itu bagiannya keren. Aku suka banget apa yang aku lihat dari desainnya juga. Apalagi dengan intro cerita tentang Mahabharata zaman dulu dan segala macamnya, itu aku suka banget. Jadi menurutku ini kualitasnya bagus, dan keraguan yang ini menurutku sangat tidak beralasan karena ikut-ikutan ya nggak apa-apa, asalkan kualitasnya tetap dipertahankan. Itu loh, bukan cuma sekedar main-main. Tapi kalau yang ikut-ikutan sih kayaknya Satria Dewa enggak ya, enggak sih. Lagi pula sutradaranya Hanung Bramantyo by the way. Jadi, nah inilah keraguan masyarakat yang nomor 2, yaitu sutradaranya Hanung Bramantyo. Sebenarnya ini sangat aneh sekali untuk meragukan kemampuan sutradara dari seorang Hanung Bramantyo, karena kita udah melihat banyak sekali karya-karyanya dia. Sebenarnya aku paham, mungkin banyak orang Hanung Bramantyo itu identik dengan film-film drama, film-film cinta. Jadi ketika Hanung Bramantyo direct film Satria Dewa Gatot Kaca, film superhero, orang-orang langsung berpikir, apa bisa film action dan segala macam. Mungkin orang-orang lupa kalau Hanung Bramantyo ini sudah pernah mengerjakan film Sultan Agung dan juga Gening Sriwijaya. Itu filmnya keren, di situ ada adegan perang, adegan fighting, dan semuanya keren. Yang aku lihat Hanung Bramantyo bisa bikin film action, bikin film yang beradegan perang seperti ini, dia bisa beradegan berantem segala macam, bisa. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk dia bisa mengerjakan film superhero. Lagi pula bagian actionnya ini juga katanya ada pengarahnya sendiri, ada sutradaranya sendiri, dan dia adalah Chang Hendra yang pernah mengerjakan The Raid juga. Dia ikut terlibat dalam The Raid, dia juga ikut terlibat dalam Gundala. Jadi udah berpengalaman banget untuk mengatur adegan action. Jadi ya, aku sangat yakin kalau bagian action di film Satria Dewa Gatot Kaca juga akan bagus. Lalu nomor 3 yang diragukan oleh masyarakat adalah Rizky Nasar. Soal ini sebenarnya aku paham, dia juga masih muda dan juga
ganteng, fans ceweknya banyak. Jadi orang-orang lebih nganggep dia lebih ke apa ya, lebih ke oh, aktor yang modal tampang, lalu main film-film romantis bla 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 bla. Oke, tapi dia juga beberapa kali dia main film horor udah gitu kan. Lalu dia kemarin juga main series Serigala Terakhir, series action dan bagus-bagus aja gitu loh. Jadi keraguan yang ini memang sangat tidak beralasan kalau menurutku ya. Karena mau bagaimanapun yang namanya aktor, kita nggak bisa ngejudge dia gitu aja. Kalau misalnya kita ngelihat dia main film drama, bukan berarti dia nggak bisa main film action. Kalau kita ngelihat dia main film action, bukan berarti dia nggak bisa main film komedi. Bukankah seperti itu? Namanya aktor harus dibuktikan dulu dan dia udah membuktikan lewat Serigala Terakhir. Rizky Nasar bagus di situ. Jadi menurutku nggak perlu diragukan lagi. Yang ini nggak perlu diragukan lagi. Dan poin yang terakhir, keraguan masyarakat akan film Satria Dewa Gatotkaca. Menurutku ini yang cukup berat ya. Karena ini datang dari para penggemar wayang, termasuk saya. Jadi jujur, aku sendiri pun saat film Satria Dewa Gatotkaca diumumkan, agak merasa sedikit berat di sini. Karena apa ya, karena ini settingnya di dunia modern, lalu ada beberapa karakter yang latarnya berubah, otomatis berubah lah ya, kan namanya juga di dunia modern kan. Tapi itu tetap kelanjutan dari cerita Mahabharata, dari cerita Bharata Yuda zaman dulu ke sekarang. Jadi itu agak-agak gimana. Tapi dalam hati juga aku sekaligus excited karena aku ingin menyaksikan film superhero yang didasarkan dari budaya yang kita miliki. Itu salah satu kekuatan kita. Nah, saranku buat orang-orang yang meragukan karena hal ini, karena cerita wayangnya, coba untuk pisahkan antara kisah wayang yang kita kenal dengan film ini. Anggap film ini sebagai suatu karya fiksi yang ditujukan untuk hiburan, yang nggak ada hubungannya sama cerita wayang. Hanya saja ini didasarkan dari cerita-cerita wayang. Sebenarnya, negara-negara lain juga banyak. Di Jepang, dia udah banyak sekali bikin cerita-cerita, bikin baik itu animasi maupun komik ataupun film live action, film superhero dan segala macam yang didasarkan dari budaya-budaya mereka sendiri tapi dimodernisasikan. Dan itu hasilnya juga bagus dan menurutku nggak ada salahnya juga gitu kan. Salah satu alasan kenapa aku dan kemungkinan besar juga para penggemar wayang yang lainnya ingin film Satria Dewa Gatotkaca ini sukses adalah agar film ini kembali membangkitkan nama wayang bagi generasi-generasi muda yang jelas saja banyak dari mereka yang nggak kenal wayang gitu kan. Bagi mereka banyak yang berpikir kalau wayang-wayang itu adalah sesuatu yang kuno, merasa kalau suka sama wayang itu sesuatu yang nggak keren. Jadi aku berharap ketika film ini tayang, Gatotkaca populer di kalangan remaja, suka dengan karakter Gatotkaca bukan jadi sesuatu yang nggak keren lagi, tapi menjadi sesuatu yang keren. Suka karakter-karakter seperti Arjuna dan yang lain-lainnya, musuh seperti Aswatama lebih dihormati, lebih ke mereka tahu bahayanya tokoh-tokoh wayang yang jahat ini seperti apa, bagaimana kerennya tokoh-tokoh jagoan yang berasalkan dari wayang seperti Gatotkaca. Dan ketika mereka sudah suka sama karakter-karakter wayang ini, otomatis mereka akan kembali mencari asal-usul dari akarnya sendiri seperti apa. Karena ini juga terjadi di dalam film-film Marvel ya. Ketika karakter-karakter superhero dari Marvel ini terkenal seperti Iron Man, Doctor Strange, dan yang lain-lainnya, orang yang udah mulai suka akan mencari akarnya dari komiknya. Di komiknya seperti apa sih? Karena mereka ingin lebih. Jadi mereka cari-cari di komiknya seperti apa. Dan aku harap ini juga terjadi ke Satria Dewa Gatotkaca. Ketika orang-orang suka dengan karakter-karakter yang ada di Satria Dewa Gatotkaca ini, mereka akan kembali mencari akar-akarnya dari cerita wayangnya. Dan cerita wayang ini banyak sekali beredar di internet, gampang sekali ditemukan di internet. Pagelaran wayang orang bisa disaksikan di YouTube. Cerita-cerita wayang itu ada banyak sekali di internet. Pagelaran wayang kulit juga ada di YouTube. Bahkan informasi-informasi tentang video-video tentang siapakah itu Gatotkaca, siapakah itu Arjuna, siapakah itu Bima itu juga banyak beredar di YouTube dan gampang sekali ditemukan, gampang sekali diakses oleh anak-anak generasi zaman sekarang. Yang susah adalah untuk menimbulkan rasa ketertarikan di dalam diri mereka kepada karakter-karakter wayang. Dan menurutku ini sangat-sangat bisa dilakukan oleh Satria Dewa Gatotkaca. So, ngomong-ngomong soal Satria Dewa Gatotkaca, aku mendengar kalau tanggal 1 Oktober nanti behind the scene dari Gatotkaca akan dirilis.
ya. Jadi kita nantikan nanti behind the scene-nya juga nanti bakalan aku bedah juga. Tapi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek video-videoku yang lainnya. Oh ya, jangan lupa juga cek sosial mediaku, follow aku di beberapa sosial media ini karena aku juga bahas banyak sekali hal-hal menarik di sini ya. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya.